Salatullah, salamullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan karena suasana juga masih berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka kita akan menjelaskan tentang amalan-amalan saleh yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan di sini ada sekitar 170 lebih amalan yang sangat dianjurkan sekali di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Nanti kita akan sebutkan secara singkat dari 170 amal ini, mana yang perlu diberikan keterangan ya kita kasih keterangan, mana yang tidak perlu ya kita sebutkan saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri." Qila ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal saleh apabila dilakukan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, apakah itu sebanding dengan jihad wahai Rasul? Kata Rasul, tidak, kecuali kalau orang itu keluar dengan membawa seluruh harta dan jiwanya kemudian tidak pernah kembali ke rumahnya. Cukuplah satu hadis ini menjelaskan tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Lah karena Nabi SAW tidak menyebutkan amalan tertentu, Rasul hanya mengatakan amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan orang yang mati syahid dengan menyerahkan harta dan raganya, berarti mencakup semua amal saleh, pahalanya sama dengan itu. Walaupun kita tahu bahwa di bulan Dzulhijjah ini ada amalan-amalan besar seperti haji, puasa, berkurban, umroh dan begitu seterusnya, tapi kita akan sebutkan amalan secara umum. Ada sekitar 170 lebih. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, salatul fariḍah, menjaga salat 5 waktu. Ini adalah kewajiban. Di luar bulan Dzulhijjah atau di dalam bulan Dzulhijjah tetap namanya salat 5 waktu itu harus dilakukan, kalau tidak berdosa. Kemudian yang kedua, siyamun nafilati wa arafah. Jadi kita disunnahkan untuk berpuasa dengan puasa-puasa sunnah. Ya, puasa sunnah itu seperti Senin Kamis, Ayyamul Bidh, kemudian juga puasa Daud, dan nanti tepat di tanggal 9
maka kita disunnahkan untuk berpuasa yang disebut dengan puasa Arafah. Dan nampaknya tahun ini ada perbedaan antara wukuf dengan tanggal puasa yang ada di negeri kita. Nampaknya wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas bahwa kita berpatokan dengan tanggal dan juga informasi dari pemerintah. Walaupun di Saudi sudah wukuf, tapi kalau pemerintah kita belum menyatakan puasa Arafah, maka kita ikut pemerintah saja. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, sedekah. Sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih besar pahalanya, Bu. Bahkan sebanding dengan orang yang mati syahid yang disebutkan di awal mukaddimah tadi. Maka mumpung ada kesempatan kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, perbanyak sedekah. Kemudian yang nomor 4, at-tahlil. Banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Kemudian yang nomor 5, at-tasbih. Banyak mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kemudian yang nomor 6, at-tahmid. Banyak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang nomor 7, at-takbir. Banyak memperbanyak ucapan Allahu Akbar. Termasuk yang ke-8, banyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini bagian daripada zikir. Karena kaum salaf, khususnya di kalangan para sahabat, itu kalau mereka masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu mereka takbiran dengan lafaz yang ibu ma'ruf lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi sahabat ini, para sahabat ini mengumandangkan takbir seperti itu bukan di malam Idul Adha saja, tapi dari tanggal 1, Bu. Dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab, oleh Abdullah ibn Umar dan para sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga pasar-pasar menggema di zaman itu dengan takbir. Tapi sunnah ini sudah hilang kayaknya. Bahkan dianggap aneh kalau kita takbiran tanggal 1 dibilang, "Bang, belum Idul Adha, Bang, masih lama." Kan gitu. Karena takbirannya hanya tahu di malam Id saja. Selain itu enggak tahu mereka kan. Padahal di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada namanya takbir mutlak, ada namanya takbir muqayyad. Takbir mutlak itu ya tanggal 1 sampai tanggal 10 itu disebut takbir mutlak. Dilakukan kapan saja, di mana saja kita bertakbir. Tapi takbir muqayyad nanti ketika hari-hari tasyrik, hanya bertakbir setelah salat wajib saja. Nah, ini juga ibadah-ibadah yang kadang-kadang ditinggalkan. Kemudian yang nomor 9, at-tardid ma'al muadzin. Berusaha untuk mengikuti lafaz-lafaz muadzin. Jadi kalau ibu mendengar suara azan, ikuti itu suara muadzin itu. Kata muadzin Allahu Akbar, ibu katakan Allahu Akbar. Kata muadzin asyhadu an la ilaha illallah, ibu katakan asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ibu katakan la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian setelah azan ya ada doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah ila akhir doa. Kemudian nomor 10, al-istighfar. Perbanyak istighfar. Karena manfaat istighfar itu besar. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib-aib kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar. Kemudian yang nomor 11, doa. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini waktu yang sangat istimewa 10 awal bulan Dzulhijjah, karena ini termasuk hari-hari terbaik dunia, Bu.
Dalam satu tahun itu ada hari-hari terbaik. Lah hari-hari terbaik itu cuma 10 hari saja. Dimulai tanggal 1 Dzulhijjah dan tanggal 10 Dzulhijjah. Maka banyak-banyak berdoa di hari terbaik ini. Kemudian yang nomor 12, as-salatu ala nabi. Perbanyak salawat. Karena kalau kita banyak bersalawat kepada Nabi SAW, nama kita itu akan dipuja-puji Allah di langit sana, di hadapan para malaikat. Nama kita itu akan terkenal di langit. Karena satu kali saja kita bersalawat kepada Nabi, Allah sebut 10 kali nama kita di langit sana, di hadapan malaikat-malaikat Allah. Kemudian juga yang nomor 13, tilawatul Quran. Perbanyak baca Quran. Karena baca Quran ini di luar daripada bulan Dzulhijjah saja, kalau kita baca satu huruf itu 10 kebaikan, Bu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, pahalanya sama dengan orang mati syahid. Bukan hanya mati syahid, dia habiskan hartanya juga untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 14, at-tadabburu atau tadabburuhu, bukan hanya membaca, ya tadabbur juga. Ibu baca Quran kan ada tuh, sekarang sudah ada terjemahannya. Baca sekalian terjemahannya. Kalau memang ada tafsir, baca juga tafsirnya. Wa hifdhuhu, dan juga menghafalnya. Yang nomor 15, wa hifdhuhu, dan menghafal Quran itu bagian daripada ibadah. Wa mudarasatuhu, kemudian mempelajari Al-Quran juga ibadah, seperti majlis-majlis ta'lim seperti ini. Yang nomor 16 ya. Kemudian yang nomor 17, qiraatu tafsiri, membaca tafsirnya. Kemudian yang nomor 18, wa ta'limuhu wa khususan al-Fatihata lis-sighar. Dan kita coba ajarkan Al-Quran itu tidak perlu surat-surat panjang, Fatihah saja. Ajarkan kepada anak-anak kita. Dan kalau bisa Fatihah itu, Bu, anak kita itu hafal dari orang tuanya. Jangan hafal dari guru TK-nya, guru PAUD-nya, guru madrasahnya. Kalau bisa anak itu hafal Fatihah betul-betul yang mengajarkan orang tuanya. Kenapa? Karena surat itu akan dibaca terus masalahnya. Minimalnya 17 kali dibaca dalam satu hari itu Al-Fatihah itu. Dalam salat wajib kita, belum sunnah kita. Ya. Termasuk yang nomor 19, wa taubatu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 20, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu juga bagian daripada ibadah. Kemudian yang nomor 21, silaturahim. Kemudian yang nomor 22, silatu asdiqa al-abawaini, menyambung teman-teman orang tua kita yang sudah meninggal. Dan itu bagian birrul walidain tuh. Jadi birrul walidain itu kan bisa dilakukan saat mereka masih hidup dan bisa dilakukan saat mereka sudah meninggal. Lah saat mereka sudah meninggal, salah satunya adalah dengan kita memperbaiki teman-teman orang tua kita. Kita silaturahim, kalau umpamanya bapak ibu kita punya kawan, kita datang ke kawannya, kita sedekah, kasih hadiah. Itu namanya menyambung ke teman-teman orang tua. Itu bagian daripada birrul walidain setelah kematian. Kemudian yang nomor 23, ikramul dhaif, memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu bagian daripada ibadah. Jadi kalau ada tamu, muliakan, Bu. Apa yang ibu punya kasih. Maksudnya dari makanan, minuman gitu kan. Kita kasih terbaik hidangan kepada mereka. Saya itu dulu punya kawan, Bu, di Surabaya, Masya Allah. Dia seorang ustadznya. Jadi kalau ada tamu ke rumahnya itu, walaupun ngutang-ngutang dia, Bu, minimalnya beli nasi padang. Karena saking ingin memuliakan tamu itu, saya sampai cemburu juga, luar biasa. Penuh ngutang-ngutang. Ini enggak, malah ibu pula utang sama tamu. Nah, ini kan masalah. Kemudian juga termasuk juga yang nomor 23, selain ikramul dhaifi, memuliakan tamu, adalah husnu al-jiwar.
Jadi memperbaiki hubungan kita dengan tetangga. Karena di zaman Nabi SAW ada seseorang yang disakiti tetangga, melapor kepada Nabi dia, Rasul, tetangga saya kok jahat kali lisannya sama saya. Kata Rasul, kalau begitu keluarkan barang-barangmu, taruh di tengah jalan. Nanti kalau ada orang lewat, kenapa kau keluarkan barang-barangmu ke tengah jalan? Bilang saja aku disakiti tetangga itu, katanya. Jadi betul apa yang disarankan Rasul dilakukan tuh, diambilnya semua barang-barang itu taruh tengah jalan. Setiap ada orang lewat, ada apa fulan? Mau kemana? Mau pindah rumah ke mau apa? Katanya. Tidak, aku sudah nggak tahan di sini karena selalu disakiti tetangga si Anu, katanya. Akhirnya orang-orang yang lewat setelah mendapatkan jawabannya melaknat tetangga itu. Ketika tetangga itu mendengar laknatan orang-orang, risihlah dia. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa orang-orang melaknat aku, katanya. Maka Rasul mengatakan, sebelum orang-orang itu melaknat kamu, maka Allah sudah melaknat kamu, katanya. Karena engkau tidak berbuat baik kepada tetanggamu. Ya, jadi berbuat baik tetangga minimalnya ya dengan cara apa, Bu? Dengan cara hifdzu al-lisan. Ini yang ketiga. Yang kedua, 5, menjaga lisan. Kata Nabi SAW, kul khairan aw liyasmut, katakan ucapan yang santun kalau tidak bisa diam. Karena di antara penyebab banyaknya wanita masuk neraka itu bukan karena nyopet, bukan karena mabok, bukan karena zalim dengan cara membunuh atau apa, tidak. Perkara ringan. Apa itu? Tidak bisa menjaga lisan dengan tetangganya. Itu yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Ya. Karena biasanya kan yang paling banyak ngomong kan ibu-ibu kan. Kalau bapak-bapak mana ngomong, kalau ada masalah main pukul lah dia. Makanya hati-hati jaga lisan. Nomor 26, ifsa'us salam. Sebarkan salam. Jangan menyebarkan salam itu kalau ketemu jemaah pengajian aja. Dari jauh kalau nampak tuh kawan pengajian, udah salam kan. Ketika tengok tetangganya lewat, padahal jelas-jelas kita tahu muslim ya, tak ada pun kita mengucapkan salam. Jadi salam itu berlaku kepada orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang tidak kita kenal. Dan salam itu akan mewariskan kecintaan. Biasanya orang yang suka mengucapkan salam itu disukai orang. Kalau salam kepada orang yang dikenal aja kan tidak biasa ya. Tapi salam kepada orang yang tidak kita kenal kan luar biasa ya. Cuman karena gara-gara mungkin karena jarang ya salam itu diberikan kepada orang yang tidak kita kenal, sekali kita mengucapkan salam malah nggak dijawab, kemudian didatangi, kapan kita kenalan, katanya, kok salam-salam sama aku, katanya. Kan itu ya, karena sunnahnya ini sudah jarang, jadi akhirnya aneh jadi jawabannya. Kemudian yang nomor 27, it'amut ta'am, memberi makan orang-orang yang berhajat, yang membutuhkan ya. Kemudian husnul kalam, tadi sudah dijelaskan. Husnul kalam ini memilih kosakata yang baik dalam bicara, itu sebuah ibadah. Dalam sebuah daerah itu kan mesti ada bahasa kasar, bahasa halus, setengah kasar, setengah halus. Saya kira semua daerah mesti ada lah, bahasa Sunda gitu juga, bahasa Jawa gitu juga, bahasa Padang gitu juga, bahasa Melayu, mesti ada lah bahasa-bahasa itu yang halus kali. Kalau orang Jawa istilahnya bahasa kromo gitu ya. Ada yang kasar kali. Lah kita ini kan cerdas, bisa memilih mana bahasa-bahasa itu yang kalau kita bicara senang hatinya, yang kalau kita bicara pasti dia marah. Karena begini, Bu, pengaruh orang yang bicara santun itu biasanya menenangkan jiwa orang yang berbicara dan menyenangkan jiwa orang yang mendengar. Tapi kalau kasar bicaranya, Bu, kadang-kadang yang bicara aja nyesel. Kenapa aku ngomong gitu tadi? Ya. Yang dengar sakit hati, kurang ajar dia, kok ngomong apa dia, gitu kan? Akhirnya apa? Timbul permusuhan. Nah, ini kan
memilih kata ya, memilih diksi, memilih kalimat-kalimat itu dalam bicara sebuah ibadah. Kemudian yang nomor 29, qiyamul lail, salat malam. Ya. Salat malam adalah salat terbaik dari semua salat sunnah. Jadi setelah salat wajib itu salat malam itu salat terbaik. Kemudian sunan ar-rawatib, menjaga sunnah-sunnah rawatib atau bahasa kita qobliyah dan ba'diyah itu. Dan siapa yang menjaga sunnah-sunnah rawatib itu Allah jamin tuh, Allah buatkan satu istana di sorga, dalam hadis begitu. Termasuk salat duha yang nomor 31. Jaga salat duha, karena salat duha itu mewakili semua sedekah yang kita keluarkan. Kemudian yang nomor 32, adhkarus sabahi wal masa, berusaha untuk menjaga zikir pagi dan petang. Karena ini juga bagian daripada ibadah dan itu manfaatnya banyak. Bisa menjaga dari gangguan-gangguan setan, sihir, ain, hasad dan yang semacamnya. Ya, jadi kemudian juga azkarul ahwal. Zikir-zikir yang ma'ruf kita baca gitu ya. Karena kan dalam kehidupan kita ini kan banyak zikir-zikir, Bu. Banyak zikir-zikir yang harus kita baca gitu. Kemudian juga an-naumu ala tahara. Kalau bisa sebelum tidur itu ibu berwudu, manfaatnya besar, Bu. Kalau ibu berwudu sebelum tidur, kemudian ibu tidur, itu malaikat akan banyak di sekitar kita. Setiap kita berguling ke kanan, sebelah kanan malaikat mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Berguling lagi ke arah lain, malaikat dari arah lain ngomong gitu juga, ya Allah ampuni orang ini, rahmati orang ini. Bayangkan coba, mulai dari tidur sampai bangun didoakan malaikat. Apa enggak luar biasa? Kalau dia mati husnul khotimah lah tuh, didoakan malaikat. Ya, maka jangan remehkan wudu sebelum tidur. Kemudian ghuslul jum'ah, tentu bagi laki-laki ya, mandi di hari Jumat ini bagian daripada ibadah. Watatayyub, kemudian berwangi-wangi bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan di rumah wangi-wangiannya. Ya, kemudian tabkir, juga bagi laki-laki tabkir itu maksudnya bersegera untuk datang ke masjid di hari Jumat. Karena orang yang bersegera datang ke masjid itu, Bu, itu sama dengan orang yang berkorban. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak punya uang untuk berkorban, maka caranya begini, datang ke masjid pagi-pagi hari Jumat, kemudian duduk di saf pertama, itu seolah-olah berkorban seekor unta. Kalau dia dapat saf kedua, maka seolah-olah berkorban dengan seekor sapi. Kalau saf ketiga seolah-olah berkorban sama dengan seekor kambing. Kalau saf keempat ya dengan seekor ayam lah. Saf kelima telur ayam, Bu. Sab ke-6 tahulah ibu lah, itu tai ayam lah tuh. Kan itu. Jadi sudah nggak ada lagi, malaikat sudah masuk, sudah duduk kan, nggak dapat apa-apa dia. Makanya bagi laki-laki tabkir. Kemudian yang 37, ad-dunu minal imam, mendekat kepada imam. Kalau lagi sholat, ambil saf pertama, mendekat ke imam. Makin dekat ke imam itu makin lebih baik. Kemudian juga sadul furaj, saat sholat itu luruskan barisan, jangan ada yang centang perenang. Kadang-kadang tumit dengan tumit itu berjauhan, padahal cukup untuk satu orang salat itu. Rapatkan saf itu, harus dirapatkan ya, karena memenuhi yang kosong itu bagian daripada ibadah. Contoh mamanya lagi sholat, Bu, ibu sedang sholat 2 saf nih, kemudian ada satu orang batal keluar dia di depan itu, otomatis kan kosong tuh, maka ibu yang di belakang maju penuhi yang kosong, itu namanya sadul furaj. Kemudian 30 itmamus saf, itmamus saf yang menyempurnakan saf artinya meluruskan barisan, terutama yang paling depan harus lurus barisannya, karena akan mencontoh barisan kedua, ketiga, keempat. Karena orang belakang kan lihat ke depan, kalau yang depan menceng pasti ke belakang ikut menceng tuh. Ya, maka ini bagian daripada ibadah. Kemudian yang selanjutnya yang 41, at-tabassum, senyum. Senyum itu ibadah.
Makanya ibu kalau mengaji pakai cadar, buka cadarnya bu. Kalau sesama wanita, kecuali di situ banyak laki-laki, tutup. Ya kalau semua ibu-ibu cadarnya nggak dibuka bu, nanti disangka pula laki-laki pakai cadar nanti. Kayak ketangkap-tangkap tuh. Buka cadarnya, senyum, ya kan? Kalau pakai cadar kan ibu tidak tahu senyum tak senyum. Ya senyum itu ibadah. Ya. Kemudian yang 42 at-tafakkur fi ayatillahil kauniyah. Berfikir dengan kondisi alam. Memandang ke langit, kok bisa langit seperti itu? Memandang ke hutan, kok bisa hutan seperti itu? Memandang ke lautan, kok bisa lautan seperti itu? Supaya tambah iman kita kepada Allah. Kemudian yang ke-43 ihtimalul adza minal muslimin wa sabru alaihim. Berusaha untuk sabar dari gangguan orang. Jadi ada orang yang kemudian mereka tidak sabar ketika disakiti, sehingga maunya membalas, ya kan? Lah kalau bisa jangan. Sebab kalau yang menyakiti dibalas disakiti itu tidak bisa dibedakan mana berakal, mana yang tidak berakal. Mana orang baik, mana orang jahat. Maka biar terbedakan ini orang baik, ini orang jahat, ini orang berakal, ini tidak berakal, maka jangan kemudian membalas keburukan dengan keburukan. Bersabar itu jauh lebih baik karena itu sebuah ibadah. Itu yang dilakukan Nabi. Ya. Kemudian juga yang nomor 44 wa muamalatuhum bil husna. Bergaul dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian yang 45 ar-rifqu wa ta'anni. Lemah lembut dan tidak gegabah, itu bagian daripada ibadah. Ya. Kemudian yang nomor 46 talaqatul wajhi. Wajah yang sumringah. Tidak menampakkan wajah banyak masalah. Ya. Ingat bu, ibu memang banyak masalah. Mungkin ada masalah dengan suami di rumah, masalah dengan anak-anak, dengan ekonomi. Kalau bisa jangan ditampakkan muka-muka masalah tuh bu. Murung aja, sengaja dimurung-burungkan biar ditanya. Ya. Seorang muslim ibadah jangan. Kalau bisa masalah ibu di rumah itu jangan dibawa ke pengajian, jangan dibawa ke tempat-tempat di luar. Cukuplah ibu itu di rumah saja ada masalah. Kalau keluar jangan dibawa-bawa kan itu ya. Kadang masalah dengan suami kawannya kena kampret, kena damprat gitu ya. Ini kan masalah bu ya. Nah, kemudian kadmul ghairi, menyembunyikan perasaan dendam, marah gitu ya, disembunyikan saja bu. Itu bagian daripada ibadah bu, menyembunyikan marah itu. Ustaz nanti kalau disembunyikan banyak penyakit, nanti darah tinggi, kolesterol, stroke nanti saya. Kalaupun ibu mau mencurahkan marah sama tembok aja bu, ngomong tuh sama tiang tuh. Ya. Jadi kalau bisa bu sembunyikan, sembunyikan itu bagian daripada ibadah. Kemudian injazul wa'di. Kalau ibu janji, penuhi janjinya. Jangan banyak janji pula tak dipenuhi. Ya, ibu kan bukan calon anggota dewan. Kalau mereka dah biasa lah kan. Ya, jadi injazul wa'di, melaksanakan apa yang dijanjikan. Kemudian yang nomor 49 salatut taubah. Ini juga ibadah. Kemudian yang nomor 50 wa raq'ata al-wudu. 2 rakaat wudu. Sampai ada sahabat namanya Bilal bu. Itu kalau wudu batal wudu lagi. Nanti batal wudu lagi. Bukan untuk sholat, tidak. Memang dia menjaga kebersihan, menjaga jangan sampai ada hadas. Bilal itu pokoknya batal wudu, batal wudu. Nah, kalau kita kan wudu untuk sholat saja, mau batal ya tidak apa-apalah nunggu sholat. Nah Bilal bin Rabah ini luar biasa. Sampai-sampai karena dia senantiasa menjaga kesuciannya, satu hari Rasul Isra Mi'raj, masuk dia ke sorga. Tiba-tiba di sorga dia mendengar suara terompah Bilal. Orang yang nggak ada kok sendalnya sudah ke sorga kan itu. Heran Nabi ini. Sampai kemudian setelah peristiwa itu dipanggil Bilal. Ya Bilal, inni sami'tu khasataka fil jannah, madza tasna? Bilal, aku mendengar loh suara terompahmu di sorga, apa yang kau lakukan? Kata Bilal, tidak ada katanya.
Oh iya, karena aku tidak pernah meninggalkan wudu dan selepas wudu aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat wudu. Jadi 2 rakaat wudu itu sunnah, namanya sunnah 2 rakaat wudu. Kapan itu? Sebelum kering air wudunya. Kalau sudah kering ya nggak disyariatkan lagi. Jadi masih basah itu habis wudu, disitulah kita sholat 2 rakaat wudu. Kemudian yang nomor 51 an-nasihatu, nasihat. Apalagi ada kawan minta nasihat, nasihati. Walaupun hanya dengan kalimat takutlah kau kepada Allah, itu sudah cukup. Oh, sepanjang-panjang gitu kan. Ada ngasih nasihat panjang, tapi intinya sedikit gitu kan. Ujung-ujungnya banyak ngomong nih. Jadi nasihat ini penting. Dan ingat, nasihat kan ada adabnya juga, Bu. Jangan nasihati orang itu di depan orang, nanti malu dia. Ya, nasihat itu kalau bisa face to face saja antara dia dan yang dinasihati. Takutnya menjadi aib, ya. Dan ambil waktu-waktu yang pas, karena kan orang yang dinasihati itu belum tentu menerima nasihat kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan hati orang itu ada iqbal, ada idbar. Ada kalanya dia menerima, ada kalanya dia menolak. Cari waktu-waktu ketika dia itu mudah menerima. Termasuk tempat nasihat juga kadang-kadang mempengaruhi, Bu. Ibu kalau mau nasihati orang dibawa ke warung dulu, minum dulu, dikenyangkan dulu, dinasihati, biasanya nerima, Bu. Tapi kalau langsung ujung-ujung didatangi, dimarahi gitu, mana bisa kan itu. Tapi nasihat itu bagian daripada ibadah. Tapi bentuknya nasihat, Bu, jangan menjelek-jelekan. Kemudian ta'limul jahil, yang 52, mengajarkan orang jahil. Karena tujuan ibu datang ke pengajian itu apa, Bu? Kan ada tujuannya ibu datang ke sini itu. Maka tujuan yang paling utama, Bu, ibu datang ke majelis taklim itu adalah niatkan bahwa ibu ingin mengangkat kejahilan pada diri ibu untuk mengangkat kejahilan pada orang lain. Itu niatnya. Mencari ilmu kan begitu. Kebodohan kita hilang, kemudian kita coba mengangkat kebodohan orang. Itu ibadah. Kemudian juga yang nomor 53, al-amru bil ma'ruf, ajak manusia kepada kebaikan. Yang 54, wan nahyu anil munkar, cegah manusia dari kemungkaran. Yang 55, nusratul mazlum, tolong orang yang dizalimi. Tolong orang yang dizalimi. Kemudian yang nomor 56, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan itu umum, ya, bisa kepada hal-hal yang diharamkan, ataupun maksudnya ghaddul basar juga bisa dimaknai jangan suka memandang ke atas, tapi pandang ke bawah. Karena kalau mandang ke atas pegel, Bu, tapi kalau mandang ke bawah kan tak pegel. Coba saja, Bu, ibu pandanglah orang yang di atas ibu itu, para pejabat, orang-orang kaya, orang berduit, kan pegel, Bu. Nengok tasnya aja stres kita. Kapan aku punya tas kayak dia? Kapan saya punya mobil kayak dia? Kapan saya punya rumah? Pegel, Bu, stres. Ya. Tapi coba ibu pandang ke bawah. Yang jauh di bawah ibu tuh, ibu punya mobil, dia tak punya mobil. Ibu punya rumah, dia tak punya rumah. Ibu banyak duit, dia tak punya duit. Jadi tenang kan? Oh, masih banyak orang susah di. Jadi enak ya. Kemudian juga yang nomor 57, ziyadatul ikhwani fillah, berziarah ke teman-teman, tapi karena Allah, bukan karena pinjam uang, ya. Jadi datangi sekali-kali kan kawan-kawan ibu sepengajian kan banyak kan, Bu. Entah satu perumahan atau beda perumahan atau beda kecamatan kan itu. Ya sekali-kali ziarah lillahi ta'ala, karena Allah azza wa jalla, tidak karena ingin menyambung silaturahim saja. Bukan karena ada perlunya datang, tak ada perlunya menghilang, ya. Kemudian juga yang nomor 58, hudurul janaiz, datang kepada orang meninggal, namanya takziah, Bu. Kalau orang dulu saya masih ingat, Bu, kalau di desa-desa tuh kalau ada orang mati berbondong-bondong, ada yang bawa beras, ada yang bawa pisang, ada yang bawa nangka, ada yang luar biasa, ya. Jadi meringankan. Ini enggak, ibu datang ke orang mati numpang makan pula di situ. Kan kasihanlah orang mati itu terkena musibah di situ. Dan tujuannya adalah takziah. Takziah itu apa?
tasbir, memberikan kesabaran, itu takziah. Jadi kalau ibu datang kepada orang yang kemalangan, umpamanya ibu punya kawan suaminya meninggal, nah, jadi ibu datanglah ke kawan itu yang suaminya meninggal tuh, ibu kasih nasihat ya supaya dia sabar, tenang ya, yang sabar ya, yang sabar, nanti kalau habis masa idahnya bisa kawin lagi kok kan, nah, gitu ya. Jadi dicandai gimana ya, saya punya itu, atau sama adik saya gitu ya, atau sama abang saya, atau sama kakek saya ya, nggak apa-apa. Jadi hanya untuk supaya dia senang saja, dicandai. Jangan ditanya kenapa dia meninggal. Ini suaminya meninggal kecelakaan, ibu datang disuruh cerita gimana kecelakaannya, padahal dia cerita kecelakaan itu sudah 50 kali karena 50 orang yang tanya. Jadi akhirnya kan terulang lagi, sakit lagi. Kapan sembuhnya? Nggak usahlah minta cerita semana matinya ya, ibu bilang aja sabar, semoga dapat pahala, semoga supaya dia tenang, jangan diingatkan dengan musibahnya. Kemudian juga bukan hanya kepada orang kemalangan saja yang meninggal kan, tetapi juga takziah al-musab, artinya yang ke-59 ini secara umum ya. Yang kemalangan itu kan enggak mesti harus meninggal, mungkin rumahnya roboh, mungkin kena banjir, mungkin ekonominya tumbang, mungkin banyak masalah, nah, kita ringankan, itu namanya jabrul qulub ya. Ibadah yang paling mulia itu jabrul qulub, menghibur orang yang sedang susah, itu artinya ya. Kemudian yang nomor 60 iyadatul mardha. Iyadatul mardha, ibu datang ke orang sakit, berkunjung ziarah ya. Mengunjungi orang sakit itu hak seorang muslim, Bu. Ingat, terkadang orang sakit itu, Bu, dia sembuh bukan karena obat, tapi sembuh karena ibu datang. Iya, Bu ya. Kadang-kadang orang sakit itu dia tidak sakit dengan penyakitnya, tetapi lebih sakit karena tidak ada yang mengunjunginya. Jadi cepat mati akhirnya kan. Udah sakit penyakitnya, tak ada yang berkunjung-kunjung, makin sakit, kuadrat sakit, mati dia. Jadi terkadang sakitnya itu gara-gara tidak ada yang menemani. Jadi kalau bisa mamanya ada saudari ibu itu yang sakit, sakitnya panjang ya, mungkin ketika awal sakit ya mungkin agak intens lah, entah 2-3 kali seminggu. Nanti kalau sudah lama tetap juga dia sakit karena stroke, tetap datang, tak sebulan sekali, 2 bulan sekali, dihibur. Itu luar biasa, itu luar biasa ya. Pengaruhnya itu luar biasa kepada psikologi orang sakit itu. Karena banyak orang-orang sakit itu ketika tidak ada yang mengunjungi lagi, setan lebih dekat kepada dia, akhirnya putus asa, akhirnya bunuh diri dia. Nah, ini kan masalah ya. Kemudian juga yang nomor 61 ijabatud dakwah. Ijabatud dakwah itu artinya kalau ada orang ngundang, Bu, datang. Apalagi undang makan, datang. Ya, kalau diundangi, umpamanya ada saudara kita walimah, ngundang, akikah, ngundang, datang, Bu, wajib hukumnya. Kecuali kalau seandainya undangannya umum di grup, itu tidak wajib. Tapi kalau undangannya itu ke nomor pribadi, memang dia ngundang kita namanya, datang. Tapi kalau dia ngundang di grup, itu tidak wajib. Karena apa? Itu kan ngundang satu grup, tidak disebut namanya, umum ya. Kemudian juga muasatu al-mahzun, berusaha menyenangkan orang-orang yang sedih. Kemudian intidharus salati ba'da shalah, yang ke-63 menunggu salat setelah salat. Namanya dari maghrib, ibu salat maghrib di rumah, sambil isya nunggu di sejadah gitu ya, sambil baca Quran, berzikir, datang isya, kemudian ibu salat. Lah selama ibu menunggu dari salat ke salat itu dianggap salat, kata Nabi ya. Kemudian juga ityan hilaqul ilmi bil masajid, datang ke halaqah-halaqah ilmu di masjid-masjid. Nah, kayak di sinilah ya. Ya, datang ke masjid untuk belajar gitu ya. Kemudian ikramul ulama, muliakan para ulama, memuliakan para ustadz, memuliakan para juru-juru dakwah. Karena zaman dulu tuh ilmu dan para ulama itu dihormati, Bu. Zaman dulu ilmu dan para ulama itu dihormati. Sampai ada seorang ulama ahli hadis itu. Jadi kalau dia sedang ngajar,
Dari mana-mana muridnya. Dia pulang dikejar juga, nanya juga, sampai di rumah dikejar juga, sampai di pasar. Jadi akhirnya ketika dia mau ke pasar disibukkan orang tanya hadis, tak jadilah dia jualan. Terpaksalah akhirnya, ya sudah nggak apa-apa. Kalau kamu ingin hadis, saya hargai sekian real katanya. Karena diganggu terus masalahnya kan. Tidak cukup di majelis taklim, sampai ke pasar tuh. Jadi nggak bisa gerak dia kan. Saking istimewanya ulama di zaman itu diburu gitu. Sekarang jangan lagi buru, datang ngaji aja, tidak ke pengajian. Kan itu. Sekarang ini udah enak, ada YouTube udah cukup. Padahal hadir di majelis taklim itu lebih baik dibandingkan dengar YouTube. Karena dengar YouTube tuh tidak ada adabnya. Kadang sambil makan dia, sambil tidur, sambil telanjang, sambil buang hajat dia dengar di YouTube tuh kan. Nggak ada adabnya. Tapi kalau datang ke majelis taklim kan duduk rapi, malaikat pun ada di samping kiri kanan mendoakan kita. Makanya yang nomor 65 adalah ikramul ulama. Hormati orang-orang yang berjasa sudah memberikan ajaran agama. Kemudian yang 66 ar-rad ala syubhat. Membantah syubhat-syubhat. Mulai di masyarakat kok ada isu-isu soal perdukunan, klinik. Ibu yang sudah ngaji tauhid bantah itu tidak benar, itu syirik. Itu bagian daripada ibadah itu. Ya, menghilangkan syubhat. Kemudian nasrus sunnah yang 67 menyebar sunnah-sunnah Nabi, mencontohkan sunnah-sunnah, terutama sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Kemudian juga yang nomor 68 wal hadiyatu, saling memberikan hadiah. Terkadang hadiah itu bukan hanya dilihat isinya, Bu. Terkadang isinya mungkin sepele, tapi hadiah itu memang bisa merekatkan. Contoh nih ibu masak apa gitu kan di rumah, entah ikan asin atau iwa apa, gitu ya, iwa wader atau apa istilahnya itu ya. Kemudian kasihlah tetangga itu walaupun tak banyak, ya walaupun satu potong dua potong itu kalau terus-terusan ngasih Bu, hadiah itu senang tetangga tuh. Hanya padahal ngasihnya tidak seberapa itu sebenarnya, tapi kalau terus-terusan ngasih hadiah, terkadang kemudian tetangga itu memuji orang itu, Bu, karena hadiah itu bisa merekatkan. Kemudian yang nomor 69 musafahatul muslim ibtigha'a wajhillah. Bersalaman ketika kejumpa, Bu, ibu kalau jumpa dengan kawannya ambil tangannya, pegang, salaman, ya. Karena mencari wajah Allah, karena disitulah dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian juga taukirul kabir, hormati yang lebih tua. Kemudian qada'ud daini, bayar utang, itu bagian daripada ibadah. Waktu utang mudah, bayarnya pula sulit, ya. Kemudian iqradul muhtaj. Iqradul muhtaj itu artinya kita menyediakan uang untuk dipinjamkan, siapapun yang minjam datang aja ke rumah. Ya, itu namanya iqrad, memberikan qard. Kemudian indarul mu'sir, memberikan tangguhan kepada orang yang tidak sanggup bayar utang. Itu sebuah kebaikan tuh. Pamannya ibu ngasih utangan sama orang, janjinya seminggu bayar. Setelah seminggu tak bayar-bayar, nggak apa-apa, ibu tangguh lagi, ya udahlah minggu depan kau bayar ya. Setelah minggu depan lagi tak bayar lagi, ya sudah minggu depannya lagi. Ya, akhirnya lama-lama udahlah nggak mau bayar-bayar, saya ikhlaskan saja. Kan lama-lama gitu. Itu kalau sedikit Bu, ibu ngomong begitu. Kalau 100 200, kalau 5 juta nggak mungkin ngomong begitu itu. Ya, terus dikejar lah kan gitu. Kalau perlu kipas di rumah dicabut kan gitu. Jaminan, ya. Kemudian yang nomor 74 isqatu ad-daini awi takhfif, membayarkan hutang orang atau meringankan. Pokoknya orang ini punya hutang, kita bantu bayar gitu ya. Walaupun tidak semua, minimalnya meringankan. Itu juga bagian daripada ibadah, ya. Kemudian wasa'yu fi syadadid duyunil gharimi. Kemudian kita yang berhutang, kalau kita segera bayar sebelum temponya, itu juga ibadah, Bu. Umpamanya kita minjam uang, perjanjiannya sebulan, sebelum sebulan saya bayar. Itu juga ibadah, ya. Termasuk juga asy-syafa'atul hasanah, syafaat yang baik. Umpamanya ada anak mau masukkan sekolah di Jabal Uhud, ya, tapi kalau dia langsung ke Jabal Uhud pasti
wah mungkin mahal nih harganya, pasti disamakan dengan orang lain. Akhirnya datang ke ibu yang kenal dengan saya. Tolonglah ngomong sama Ustadz itu, katanya. Bisa nggak untuk saya diringankan? Gitu. Nah, jadi akhirnya ibu datang ke saya, Ustadz saya kan murid Ustadz, itu ada tetangga saya mau sekolah, bisa nggak diringankan? Itu namanya ngasih syafaat. Lah ngasih syafaat ini bagian ibadah, Bu. Ya menolong orang itu. Nah itu juga termasuk juga ibadah. Kemudian juga imatatul adza, yang nomor 77, imatatul adza. Imatatul adza itu membuang hal-hal yang mengganggu orang di jalan raya. Ada paku ibu buang, ada batu ibu singkirkan, ada duri ibu ambil. Yang penting orang jalan aman. Ya. Ini aneh, jalan sudah bagus-bagus, ibu pula taruh polisi tidur. Ah ini terbalik, Bu. Ini jalan sudah bagus, kalau polisi tidurnya landai masih mending. Polisi tidurnya kayak mangkok di balik itu. Kadang-kadang mobil itu lewat di situ, wah habis semua peleknya itu. Nah, jadi jangan nyakiti orang. Memang niatnya baik supaya jangan ngebut-ngebut, tapi jangan pula membahayakan orang. Ya, maka justru kita ini disuruh untuk supaya menghilangkan gangguan-gangguan orang di jalan. Yang anehnya saya di masyarakat, Bu, kadang-kadang ya ada lubang di depan rumahnya, nggak kepikiran loh dia beli semen, ke beli pasir, ditutup lubang jelas-jelas di depan rumah dia. Dia sendiri kadang-kadang mobil dia, motor dia, sepeda dia pun kena juga lubang itu. Dia dibiarkan saja. Ya Anda tahu, nunggu cair Ustadz baru diperbaiki. Nunggu cair minimal depan rumah lah. Depan rumah orang terserah orang itulah. Masa kita depan rumah kita lubang pun kita diamin saja. Nah ini juga yang harus dipahami. Yang nomor 78 at-tasammuh, ya mudah tasamuh itu mudah memaafkan ya. Dalam segala hal, termasuk juga tasamuh itu dalam masalah al-bai' wasyirah, dalam masalah jual beli. Baik yang pembeli memudahkan penjual, baik penjual memudahkan pembeli. Jangan mempersulit. Kemudian yang nomor 79 as-sitru 'alal muslimin. Berusaha untuk menyembunyikan aib saudaranya. Jangan dibongkar. Ya. Kemudian juga yang nomor 80 memuji saudara kita. Ya, memuji-muji saudara kita. Daripada mencela bagus memujilah, Bu. Nah, jadi karena memuji itu kan menyenangkan orang. Tapi bukan dalam rangka menjilat, bukan dah, hanya ingin menyenangkan. Kemudian yang nomor 81 kafalatul yatim, mengkafil anak yatim. Kemudian 82 as-sa'yu 'alal armalati, membantu janda-janda yang miskin. Terutama janda-janda yang usianya 60-70 tahun yang kadang-kadang enggak ada anak-anaknya tanggung jawab. Saya lihat di YouTube itu, Bu, ada nenek-nenek itu ya, usianya hampir 70 tahun itu. Itu sampai tidur itu di apa ya, di gubuk-gubuk bekas orang yang rusak-rusak di kebun itu. Itu anaknya kemana saya pikir kan? Lah, kalau ada orang-orang yang seperti ini, janda-janda sudah tua, hidup sendirian, bantu tuh. Itu pahalanya sama dengan orang yang jihad, sama dengan orang yang sholat malam, sama dengan orang yang berpuasa setahun tuh. Kemudian juga yang 83 binaul masajid, membangun masjid, ya sudah jelas lah. Termasuk 84 dilalatu alal khair, mengajak manusia kepada kebaikan. Ayo kita ngaji, nah gitu ya. Kalau ibu punya tetangga ngaji lah, ayo ikut saya gitu ya. Ya coba aja dulu, mungkin awalnya memang gerak-gerak pantatnya enggak, karena enggak terbiasa ngaji kan. Tapi kalau lama-lama pasti betah, Bu. Lama-lama itu pasti betah. Nah ini hujan makin deras, Bu ya. Ini kedengaran enggak ya? Kedengaran aja lah, Bu ya. Kemudian juga tibaatul kutub, ya memotokopi makalah-makalah. Ya, kalau ada makalah bagus, kalau zaman dulu itu kan difotokopi kemudian dikasih. Kalau sekarang kan sudah ada WA,
tinggal copy paste di share ya kan. Kalau zaman dulu kan kadang-kadang difotokopi dulu kemudian dikasih untuk hadiah ya. Makin deras ya, kayaknya kita sampai ke nomor 78 ini Bu ya, karena memang kondisinya makin hujan, nggak dengar. Saya kira cukup sampai di sini Bu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.